Oke, adik-adik, sekarang kita bahas soal-soal bab 10. Kita mulai soal nomor 1. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang pada tanggal, maksudnya ini ya, pada tanggal berapa ini? Nah, A. 7 Maret 1942, B. 8 Maret 1942, C. 9 Maret 1942, D. 6 Maret 1942, E. 10 Maret 1942. Nah, ini kita bicara penyerahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Ini tanggal berapa? Nah, dari berbagai catatan sejarah dan memang fakta sejarah ya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, daerah Subang, Jawa Barat ini ya. Di sana ada bandar udara kecil sana ya. Tapi penyerahannya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Oke, nomor 1 jawabnya B. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 2. Setelah menguasai beberapa kota strategis di luar Jawa, Jepang mendarat sekaligus di 4 wilayah di Jawa, yaitu A. Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. B. Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. C. Banten, Indramayu, Kragan, dan Surabaya. D. Solo, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. E. Surabaya, Solo, Semarang, dan Jakarta. Yang C ini bukan Keranggan ini ya. Ini yang tepat adalah Kragan. Kragan ini di perbatasan antara Tuban dan Rembang. Nah, Jepang pertama kali menguasai beberapa wilayah di luar Jawa, di Kalimantan dan Sumatera, terutama wilayah yang strategis di mana di situ terletak tambang-tambang minyak yang nanti diandalkan Jepang sumber bahan mentah untuk perang dan industri Jepang. Nah, setelah menguasai beberapa kota strategis di luar Jawa seperti Pontianak, Balikpapan, kemudian Palembang, ini daerah yang paling strategis karena antara Singapura dan Batavia. Nah, Jepang mendarat di 4 tempat sekaligus di Jawa. Daerah mana saja? Nah, ini di C ini. Banten, Indramayu, Kragan, ini Kragan ini ya. Kemudian Surabaya. 4 tempat ini Jepang mendarat sekaligus. Oke. Nomor berikutnya. Dalam penandatanganan penyerahan Belanda kepada Jepang, pihak Jepang diwakili oleh, nah di sini yang dikenal penandatanganan itu yang terkenal adalah antara pihak Belanda dan Jepang. Nah, penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang, pihak Belanda diwakili oleh Letnan kalau Belanda ini diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Porten. Nah, lah kalau Jepang siapa? Jepang diwakili oleh ini Hitoshi Imamura. Jadi Hitoshi Imamura inilah yang mewakili Jepang dalam penandatanganan penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang. Kalau Maeda ini Marskal ini Laksamana ini Angkatan Laut ini yang memberi tempat untuk proklamasi. Hiroshi Shimizu itu Jenderal Jepang yang seorang propagandis Jepang dalam gerakan 3A. Kalau Kumakichi Harada ini yang berkedudukan di darat Vietnam Selatan ini termasuk pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Nakamura termasuk ini perwira Jepang yang ada di Indonesia. Nakamura ini. Tetapi yang penandatanganan penyerahan Belanda kepada Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Gerakan 3A kurang mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Hal ini terutama disebabkan A. Kurang dipopulerkan oleh Jepang, B. Dipimpin oleh tentara Jepang, C. Terlalu mengancam rakyat, D. Kurang merangkul tokoh nasionalis yang populer, E. Melibatkan tokoh dari Indonesia. Ini mungkin ini tidak melibatkan kemungkinan ini, tidak melibatkan tokoh dari Indonesia yang E ini ya. Nah, gerakan 3A Nippon Pelindung Asia, kemudian Nippon Cahaya dan
pemimpin Asia. Nah, gerakan 3 ini dipimpin oleh ini Hiroshi Shimizu, ini propagandis Jepang. Kemudian kalau orang Indonesia ya adalah Mr. Samsudin atau Samsudin Sarjana Hukum, Ketua Parindra Jawa Barat. Kenapa ini kurang begitu populer? Karena apa? Gerakan 3A ini kurang merangkul tokoh nasionalis yang populer seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh yang lain kurang dirangkul oleh Jepang, sehingga gerakan ini kurang mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. Jadi nomor 4 jawabnya D. Nomor 5, setelah gerakan 3A dibubarkan Jepang, sebagai gantinya pada bulan Maret 43 Jepang membentuk apa? Ini mudah sekali. Gerakan 3A dibubarkan Jepang karena kurang populer, maka Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, nanti Putra ini selalu dianggap Jepang menguntungkan bangsa Indonesia, maka Jepang membubarkan Putra dan membentuk Jawa Hokokai ini. Di dalamnya ada Kaimin Bun Kasidoso. Kalau Fujinkai itu barisan wanita, Chosangiin ini adalah Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat atau memberi usulan kepada pemerintah militer maupun sipil Jepang. Kalau Fujinkai barisan wanita bagian dari Jawa Hokokai juga ini. Kalau Kaimin Bun Kasidoso juga bagian dari Jawa Hokokai, ini Dewan Kebudayaan ini. Nah, tetapi pengganti gerakan 3 adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang E. Gitu ya guys ya. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Kerja bakti pada masa pendudukan Jepang yang dipaksakan dan jauh dari tempat tinggal. Maksudnya tempat tinggal orang yang ikut kerja bakti ke wilayah tempat tersebut adalah A. Sainendan, B. Romusa, C. Tonarigumi, D. Heiho, E. Kompetai. Oke, kita kerjakan. Kerja bakti yang dipaksakan pada masa pendudukan Jepang ini termasuk kerja paksa. Kalau zaman Belanda adalah Rodi. Kalau Belanda itu Rodi pada masa pemerintahan Belanda. Ini bahkan ini dimulai sejak Danles ini. Nah, kalau pada masa pendudukan Jepang namanya adalah Romusa. Sedangkan Sainendan adalah ini organisasi pemuda. Tonarigumi ini adalah RT, ini tingkat RT kalau zaman sekarang. Heiho ini pembantu tentara Jepang. Kemudian Kompetai ini polisi militer Jepang. Ini polisi militer Jepang ini yang Kompetai ini ya. Nah, jadi jawabnya kerja bakti pada masa Jepang yang dipaksakan atau kerja paksa ini adalah Romusa. Oke. Nomor berikutnya. Untuk menghindari jatuhnya korban di kalangan rakyat Yogyakarta karena Romusa, nah, seperti soal nomor 6 tadi, Sultan Hamengkubuwono IX mempekerjakan rakyat Yogyakarta membangun, nah ini A. Solokan Mataram, B. Lapangan Udara Maguwo, C. Alun-alun Utara, D. Jalan Malioboro, E. Tugu Yogyakarta. Nah, ini kecerdikan habis 9. Karena Romusa ini banyak menimbulkan korban jiwa karena ini kerja paksa dan rakyat sangat menderita, maka Sultan habis 9 mengalihkan rakyat Yogyakarta. Dialihkan untuk bekerja di lingkungan keraton, yaitu membangun apa? Membangun selokan Mataram yang menghubungkan antara Sungai Progo di Kulon Progo dan Sungai Opak di Sleman. Nah, yang sampai sekarang digunakan untuk irigasi masyarakat Yogyakarta. Di nomor 7 jawabnya A. Nomor 8. Kota yang dianggap paling strategis dan terletak di Batavia dan Singapura adalah A. Bukit Tinggi, B. Padang, C. Medan, D. Bengkulu, E. Palembang. Dianggap Jepang paling strategis ini ya, terletak antara Batavia, pusat kekuasaan Belanda, dan Singapura, pusat kekuasaan Inggris. Nah, Jepang ingin memisahkan kota tersebut. Nah, akhirnya di tengah-tengah kota itu, meskipun tidak di tengah-tengah persis, ada satu kota dianggap strategis dan dikuasai Jepang. Kota mana itu? A. Bukit Tinggi, B. Padang, C. Medan, D. Bengkulu, E. Palembang. Yang tepat adalah Palembang.
Di Palembang ini dianggap kota paling strategis dan cukup maju kotanya. Di sana juga ada pertambangan di Prabu Mulih. Nah, maka Palembang ini dianggap strategis oleh Jepang. Jadi 8 jawabnya ini ya. 9. Konsep dunia sebagai satu keluarga dan Jepang sebagai pemimpinnya terkenal dengan nama titik-titik. Nah, A. Gerakan 3A, B. Saikere, C. Hako Ishiyu, D. Heiho, E. Hokokai. Nah, dunia dalam satu genggaman dengan Jepang pemimpinnya dikenal dengan nama Hako Ishiyu. Hako Ishiyu ini. Nah, kalau Belanda ya kayak Pax Neerlandica menyatukan jajahan Belanda itu. Pax Neerlandica ini kalau Belanda. Nah, kalau zaman Jepang namanya Hako Ishiyu. Nah, kalau Hokokai ini oh ya ini kebaktian ini. Heiho pasukan didikan Belanda membantu tentara. Saikere ini menghormati dewa matahari yang membungkuk bahkan sampai 90 derajat, dan ini dianggap syirik oleh beberapa tokoh Islam waktu itu. Saikere ini gerakan 3A sudah tahu. Jadi nomor 9 jawabnya C. Hako Ishiyu. Oke. Lanjut nomor 10. Hal-hal di bawah ini adalah beberapa tujuan Jepang menguasai Indonesia kecuali. Nah, ini dapat dilihat secara umum tujuan imperialisme, terutama imperialisme modern ya. A. Sebagai sumber bahan mentah, B. Sumber memperoleh bahan bakar, C. Untuk pemasaran industri Jepang, D. Untuk memperoleh tenaga yang murah, E. Untuk pusat pengembangan tenaga nuklir Jepang. Dari berbagai opsi jawaban ini, imperialisme modern ada di A sampai D. Yang bukan tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah yang E. Untuk pusat pengembangan tenaga nuklir Jepang. Jepang belum mengembangkan nuklir saat itu untuk senjata, tetapi Indonesia dijadikan sumber bahan mentah, bahan bakar, industri, pasaran industri, dan memperoleh tenaga kerja yang murah. Ini kan apa ya? Seperti imperialisme modern ini. Nah, tujuan imperialisme modern. Nah, yang tidak adalah yang E, untuk pengembangan tenaga nuklir Jepang. Jadi nomor 10 jawabnya E. Nomor 11. Negara yang memprakarsai berdirinya Abdacom adalah A. Amerika Serikat, B. Belanda, C. Inggris, D. Australia, E. Jepang. Abdacom itu apa dulu? Abdacom itu kan satu singkatan, ini negara-negara sekutu ini ya. Ini ada Abdacom ini didirikan ketika Jepang mulai menyerang daerah-daerah kekuasaan sekutu. Abdacom itu kan meliputi American, British, ini American ya. Kemudian British, kemudian Dutch itu Belanda, kemudian A-nya itu Australia, Com-nya itu Command. Jadi komando Amerika, British, Inggris, Dutch, Belanda, dan Australia. Ini terutama dibentuk untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, ini terutama respon atas serangan Jepang ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda terutama ini. Nah, pemrakarsa berdirinya Abdacom itu mana? Atau negara mana? Pemrakarsanya adalah Amerika Serikat. Ini. Jadi Amerika Serikat lah yang memprakarsai berdirinya Abdacom. American, British, Dutch, Australia, Command. Oke, lanjut 12 ya. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Yogyakarta dan Surakarta merupakan daerah istimewa yang disebut A. Forstenlanden, B. Kochi, C. Suishintai, D. Chuosangiin, E. Gunsaikan. Nah, ini pada masa Jepang ini Jogja dan Solo ini adalah wilayah kerajaan. Nah, Jepang tetap menghormati daerah tersebut. Nah, daerah tersebut termasuk daerah istimewa yang dalam struktur pemerintahan sipil di luar kepengurusan struktur pemerintahan sipil, karena daerah istimewa yang disebut dengan nama Bikochi. Kochi itu istimewa. Nah, kalau pada masa Belanda ada istilah Vorstenlanden.
Daerah-daerah tersebut merupakan Forst Raja Landen, tanah-tanah kerajaan yang dihormati Belanda juga. Di samping kerajaan Cirebon yang lain. Nah, jadi nomor 12 jawabnya B. Kalau Swi Sinta itu barisan pelopor yang dipimpin oleh I.R. Soekarno ini. Chuo Sangiin Dewan Pertimbangan yang memberikan nasihat kepada pemerintah sipil. Gun Saikan Panglima tertinggi Jepang di Indonesia. Gun Saikan gitu ya. Oke, nomor 12 jawabnya B. Lanjut, nomor 13. Organisasi bentukan Jepang yang anggotanya adalah pemuda berusia 18 sampai 25 tahun dan pendidikan terendah minimal SD atau sekolah dasar adalah A. Sainendan, B. Koibo, dan C. Heiho, D. Peta, E. Fujinkai. Kalau Fujinkai itu barisan wanita, jelas ini bukan pemuda tapi wanita ya. Nah, kalau yang berisi pemuda 18 sampai 25 tahun, kemudian mereka berpendidikan serendah-rendahnya SD adalah, jawabnya adalah Heiho, karena mereka dididik sebagai pembantu prajurit Jepang, maka harus kuat ya. Nah, sedangkan Sainendan ini adalah barisan pemuda. Ini didirikan Jepang pada tahun 43. Kemudian kalau ke Ibodan ini bersamaan dengan dibentuknya Sainendan juga sebenarnya ini. Ini dijauhkan dengan kaum nasionalis ini ya. Kemudian kalau PTA ini dididik tentara nih, pembela tanah air, ada jenjang kepangkatan di sana. Namun yang berusia 18 sampai 25 tahun itu adalah Heiho ini. Oke, lanjut. Nomor 14. Barisan wanita pada masa pendudukan Jepang disebut, tidak perlu saya panjang lebar saya terangkan karena jelas ini Fujinkai ya, ini ya. Fujinkai nomor 14A. Kemudian dalam peta ada jenjang kepangkatan. Nah, dalam peta ada jenjang kepangkatan. Nah, untuk komandan batalion disebut apa? Nah, yang dikenal sebagai komandan batalion dalam peta ini apa namanya? Dalam peta, komandan batalion sering disebut dengan Daidancho ya. Sekali lagi, Daidancho. Daidancho adalah komandan batalion. Nah, sedangkan Budancho ini adalah komandan regu. Ini komandan regu. Kalau Sodancho ini komandan peleton. Nah, beda lagi dengan Cudancho. Kalau Cudancho itu komandan kompi. Nah, Daidancho tadi komandan batalion ini. Nah, kalau Gyuhei itu adalah prajurit sukarela. Ini dalam peta ya. Jadi nomor 15 jawabnya D. Daidancho. Nomor 16. Jepang mendirikan beberapa organisasi militer dan semi militer di Indonesia. Sebab Jepang sangat simpati dengan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Oke, ini sebab akibat ya. Pernyataannya dulu. Jepang mendirikan beberapa organisasi semi militer dan militer di Indonesia. Benar atau salah? Betul. Kita tahu ada Sainendan, Keibo, dan Heiho, Peta itu kan militer semi militer yang dibuat oleh Jepang. Kemudian Jepang sangat simpati dengan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Apakah itu tujuan Jepang mendirikan itu? Jawabannya salah. Jepang mendirikan beberapa organisasi semi militer dan militer ini, tujuan Jepang kelak akan digunakan Jepang untuk membantu perjuangan Jepang menghadapi sekutu. Jadi bantuan, ini bala bantuan kalau boleh dikatakan ini yang ini. Nah, jadi pernyataan benar, alasan salah.
Jadi jawabnya adalah C, nomor 16. Jawab C. Nomor berikutnya nomor 17. Untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia, Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar sejajar dengan bendera Jepang. Sebab Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat Indonesia dalam perang menghadapi sekutu. Nah, untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia, Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar sejajar dengan bendera Jepang. Benar atau salah? Benar. Terutama awal kedatangannya. Nah, Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia Raya. Indonesia Raya juga diizinkan dinyanyikan. Nah, tujuannya apa? Untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Betul. Karena apa? Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia dalam rangka perang menghadapi sekutu. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Jawabnya adalah A. Ini nomor 17 ya. Jawabnya A. Kita lanjut nomor berikutnya. Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang berkepentingan untuk merangkul golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia dalam membantu usahanya menghadapi perang melawan sekutu. Untuk itu Jepang membentuk satu organisasi yang bernama, nah ini yang dirangkul golongan nasionalis sekuler. Sekuler itu artinya bukan nasionalis agama. Nah, dan intelektual Indonesia. Nah, tapi sebenarnya juga intelektual agama juga sih sebenarnya. Tapi ini yang dimaksud organisasi ini tidak ada orang-orang nasionalis agama tapi nasionalis sekuler, dianggap Jepang seperti itu. Nah, organisasi yang didirikan Jepang yang di dalamnya adalah para tokoh nasionalis adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang menggantikan gerakan 3A ini. Kalau ini kan gerakan organisasi semi dan militer. Nah, semi militer dan militer yang C sampai E ini. Nah, sedangkan yang berisi tokoh nasionalis sekuler dan intelektualis adalah Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, K. H. Mansur dan Ki Hajar Dewantara itu. 18 jawabnya A. Oke. Nomor 19. Untuk membantu usaha Jepang menghadapi sekutu, Jepang di Indonesia membentuk beberapa organisasi militer dan militer, di antaranya Sainendan, Masumi, Heiho, Cho, Sangein. Sainendan ini organisasi semi militer, Masumi ini organisasi sipil, Heiho ini organisasi militer, ini pembantu tentara. Nah, jadi jawabnya adalah 1 dan 3. Cho, Sangein ini Dewan Pertimbangan yang ada di pusat untuk pemerintahan Jepang di Indonesia. Jadi 1 dan 3. Jadi jawabnya B, nomor 19. Yang sipil itu seperti gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, ini adalah Cho, Sangein termasuk di dalamnya. Kemudian Masumi, Miyai, Majelis Islam Ala Indonesia yang dibubarkan kemudian diganti Masumi. Ini sipil. Oke. Sekarang yang nomor 20. Oke. Tokoh nasionalis yang tergabung dalam 4 serangkai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra antara lain 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Muhammad Hatta, 3. K. H. Mansur, 4. Ki Hajar Dewantara atau Dewantara. Di depan sudah saya jelaskan 4 serangkai dipimpin oleh pemimpin putra. Nah, siapa saja keempat tokoh ini tepat? Ini disebut juga 4 serangkai. Sementara Ki Hajar Dewantara sebelumnya bernama Suwadi Sudaningrat, ini juga masuk dalam 3 serangkai pendiri apa? Ini separtai ini ya. Ki Hajar Dewantara ini ikut 3 serangkai, ikut 4 serangkai juga ini. Nah, jadi nomor 20 jawabnya E. Semuanya benar. Oke, gitu guys ya.